yakin 100%. Iya. Ya. Deket-deket sih ada, cuman ya karena menikah itu menurut aku adalah bukan karena harus, tapi karena mau. Karena kalau misalnya cowok dua aneh tau. Aku tuh nggak bisa deh cowok telanjang, nggak bisa. Pernah ngehamilin anak orang nggak sih? Pernah. Pernah. Punya anak dong. Oke. Ada 3 barang yang mau aku jual, harganya tuh satunya 100 juta nih, mau dilelang. Hai Candy Boys and Candy Girls, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bersama Govario Manu. Jadi aku tuh pertama terinspirasi bikin YouTube. Jadi dulu tuh aku diajak collab, bukan collab sih, tiba-tiba datang jadi itu ada. Aku tuh diajak sama Akbar Rais. Kenalin pertama tuh ada Kak Gofar. Waktu itu sih aku masih cuek-cuek gitu. Tapi lama-lama suka ketemu kayak di waktu di bandara. Ternyata dia itu banyak off-airnya juga ya kan. Kita ketemu di Surabaya ya? Karena tuh bisa itu kan nge-host juga kan off-airnya. Lebih ke nge-host gitu. Aku DJ jadi kayak ketemu di bandara, kemarin ketemu di program TV. Sebenarnya sih di Instagram itu udah gak aneh karena aku udah tahu dia sebenarnya kayak gitu. Cuman kita tuh tidak ada kesempatan buat dekat. Betul. Karena punya kesibukan masing-masing. Tapi kita tuh kenal tiap gitu. janjian nggak pernah ketemu. Iya, kayak gitu. Tapi kita tuh sebenarnya ya udah kenal lama gitu dan tahu. Cuman buat kesempatan dekatnya itu ya sekarang ya. Dan aku tuh langsung bikin YouTube channel Kak dari situ. Katanya subscribernya langsung Enggak, itu 2000 berapa ya? 2019 tuh viewsnya tuh banyak, jutaan gitu. Kalau 2020 itu turun. Kenapa? Aku tuh sempet Januari, Februari itu nggak bikin konten. Nah ternyata turun, AdSense turun, terus viewsnya juga turun. Terus kan pas corona, bikin konten di rumah aja. Dan aku tuh nggak ada ide stuck gitu loh. Mau ngapain juga bingung gitu kan, kemana-mana bingung gitu terus, ya. Viewsnya cuma 10.000, jauh banget dari dulu. Dulu jutaan. Kan namanya juga kalau dulu tuh kan tour ke pantai, pantai. Orang-orang doyan tuh. Kayak Lihat gitu. pakai bikini gitu. Jadi jutaan kan lumayan tuh kalau yang ada sponsor endorsement tuh apa sih ya kan. Iya. Tapi kalau yang viewsnya dikit mah sekarang ya. Nah makanya sekarang aku mau rajin-rajin collab ya kan. Betul. Soalnya Kak Gofar ini punya podcast juga. Ada. Sejak kapan sih Kak? Bikin podcast. Kan biasanya YouTube biasa kan ya Kak tuh. Iya betul. Sebenarnya saat itu tuh karena kalau ada yang ngobrol-ngobrol kayak gini tuh paling orang tahu itu ada segmen namanya ngobam, ngobrol bareng musisi. Yang paling orang lebih kenal tuh ketika lagi sama Pak Deddy almarhum. Iya. Ya. Awal si ngobam-ngobam ini tuh 2015. 2015. Ngobrol bareng musisi gitu. Terus akhirnya 2018 itu konsepnya lebih kayak ngobrol tapi dengan durasi yang panjang. Saat itu tuh kayak 1 jam, 2 jam mau konten nggak bakal yang nonton gitu kan, paling bodo amatan, yang penting gue suka gitu. Ya lama-lama ya sekarang Kakak tipe orang yang idealis nggak sih? Yang misalkan lumayan sih. Idealis ya? Iya. Perfeksionis. Kalau aku bikin konten itu lebih ke nyenengin diri sendiri ya. Misalkan kayak gini, dia mah image-nya jelek, gua mah nggak mau collab sama dia misalkan. Enggak juga. Soalnya ada orang tuh sempet kayak tuh nggak mau sama aku gara-gara Image-nya jelek. Image-nya jelek kayak. Enggak. Gitu ada maksudnya orang yang kayak gitu. Ada, iya. Kayak gitu, enggak. Kalau aku sih yang penting aku aja senang sih. Nggak mau setiap bikin konten tuh utamanya tuh nggak mau nyenengin lu pada nih nonton. Nggak mau, yang penting nyenengin diri sendiri gitu. Perkara yang lain suka itu bodo amat. Iya, seperti itu. Nah, kan yang viral dari kakak tuh ada Tante Erni. Jadi aku tuh sempet ngobrol sama Tante Erni. Kita syuting bareng. Tante kenapa sih Tante bisa viral gitu? Dari Instagram kah atau dari mana? Enggak, aku tuh viral gara-gara Govario man. Serius Tante? Iya, aku tuh kata dia tuh ayo katanya kita ngobras ya. Iya, ngobrak. Ngobrak. Ngobrol ngacak. Ngobrol ngacak. Ada Tante mah bukan artis, tiba-tiba katanya trending di Twitter gara-gara Govario man. Dia tuh seharian tuh nomor 1 trending loh saya ya. Tante pemersatu bangsa. Itu tuh kenapa sih awalnya kenapa aku tuh penasaran masih enggak ini. Orangnya nanya kan, apa? Tante kan orangnya menyenangkan ya, lucu gitu ya. Lucu. Dan terus kalau ngejawabnya tuh keibuan, Iya. merasa tersentuh. Merasa diayomi, Tante Erni gitu.
Ya awalnya tuh kan ngeliat Instagram masih kan, ini kayaknya orangnya seru gitu kan. Cobalah kontak. Pas di kontak tuh pas ngobrol tuh, oh kayaknya orangnya seenak ini gitu ya. Orangnya tuh kayak seru aja gitu, seseru ini, dan kita ngobrol juga. Ya udah bicaranya seru, dan itu nggak ada ekspektasi apa-apa, wah ini bakal viral. Itu durasi berapa lama tuh? Hampir 1 jam mungkin ya. 1 jam. Wow. Hampir 1 jam ngobrol itu. Nah besoknya baru tuh media-media. Tante Erni kan ini ya, ibu rumah tangga kan? Ibu rumah tangga, anak Makanya, 3. iya aku tanya, tante itu lu tuh YouTubers atau kan biasanya tiba-tiba viral tuh dari Iya, YouTubers sana. iya. Bukan Dina, tante itu YouTubers itu tante itu ibu rumah tangga. Itu viral gara-gara Gofar Hilman. Tapi emang orangnya tuh seru dan menyenangkan gitu. Makanya pas diajak collab tuh kayak wah ternyata obrolan itu semenarik ini gitu kan. Akhirnya udah lama-lama dia bikin YouTube apa segala macam dan seru aja sih, konten-konten juga seru. Oke tante, nanti kita collab ya. Nah, collab tuh bener-bener. Iya mau. Iya. Terus aku tante kita collab yuk di apa namanya di kolam renang. Aduh jangan, nanti suami tante marah. Nanti kamu aja yang kolam renang, tante di atas ya. Si tante. Apalagi tante bikin TikTok tuh. Oh iya. Kamu tuh pasti awalnya kamu. aku. Oh gitu. Awalnya bertiga. Yeah. Dia tuh tiba-tiba sekarang udah bikin TikTok sendiri. Iya. Dia ngikutin, maksudnya dia ngikutin apa namanya itu perkembangan zaman sekarang ya. Perkembangan zaman. Iya. Awalnya nggak mau tante mah nanti dimarahin anak tante kalau tante bikin TikTok itu joget-joget, malu kata anak tante bikin malu katanya. Tapi pas aku lihat Instagramnya dia bikin sendiri gitu. Tante hebat. Jadi tante itu jebolan artisnya Gofar. Karena tante ini sekarang udah ada di program-program TV di komedi. Di komedi ya, kamu sempat syuting bareng nggak? Beberapa kali, 2 kali kalau nggak salah Yeah. ketemu sama tante Erni. Nah guys, aku mau punya pertanyaan buat Kak Gofar. Kak Gofar tuh sekarang single atau punya pacar atau punya istri? Single. Single, yakin 100%. Iya. Ya, Deket-deket sih ada, cuman ya nggak belum serius. terjadi relationship, maksudnya Iya, belum, iya belum gitu. Oke, yang pertama misalkan yang kalau mau punya pacar mau janda atau perawan, maksud tuh yang udah pernah married atau Apa yang aja, nggak apa-apa sih, nggak ada milih-milih aku. Oke, yang umurnya lebih tua dari Kak Gofar atau yang lebih muda? Kebanyakan sih ya beberapa tahun ini tuh seringnya di bawah aku umurnya. Iya sih, kalau cowok suka kayak gitu, nyari itu yang di bawah dia. Berapa Bahkan- tahun bedanya? Bahkan ada cenderung tuh yang sampai beda itu 18 tahun dari aku. Iya. Oh, 18 tahun, beda 13 tahun pernah, Itu 15 tahun SMA pernah. Enggak, udah lulus. Baru lulus. aku aja sama Kak Gofar beda 10 tahun. Iya. Tapi nggak kelihatannya kalau orang-orang dari dunia entertain tuh mau beda 10 tahun, 20 tahun tuh kayak sama aja gitu. Tergantung lingkungan mungkin ya. Iya. Kalau Kak Gofar tuh kayak nggak beda jauh, kayak beda 3 tahun gitu sama aku tuh. Iya, aku merasanya gitu. Kalau Kak Gofar nggak ngebongkarin umurnya. 37, jadi nggak kelihatan, nggak tahu ya. Cuman kalau biasanya kalau udah mau 40 tuh suka kelihatan, tapi Kak Gofar enggak. Ini mah serius. Ada sih uban-ubannya dikit. Ya tapi nggak kelihatan. Udah mulai muncul. Dari cara ekspresi muka, kayak ngomong itu Iya. nggak kayak anak muda aja. Karena mungkin gini Dinar, kayak teman-temanan tuh di daerah. Mungkin sering lingkungan. berhubungan sama anak muda. Sering pacaran sama Yang anak muda. bedanya Dia 18 tahun mungkin. Iya. Kak Gofar ini menyedot menyerap energi muda Nah, zaman iya, energi mudanya dimasukin ke Kak Gofar. Langsung jadi muda. Soalnya gini Kak Gofar, Apa? ada teman-teman aku nih yang maksudnya tuh aku kayak ada teman arisan gitu, seumuran Iya. aku. Nah. Pacaran itu emang kakek-kakek yang langsung dikasih mobil sport gitu. Oh, kamu nggak mau? Bukan dengerin dulu. Oh, iya. Aura itu ibu-ibu. Oh, udah beda tuh. Iya, walaupun dia tuh yang operasian seberbi apapun, ketika dia jalan tuh kayaknya kan kalau kita jalan nih anak muda kayak set masih energi. Dia tuh kayak udah iya, terus kayak keibu-ibuan gitu loh. Padahal umurnya sama kayak kamu. Sama. Oh. Nah jadi nih kalau kalian nih, jangan sering pacaran sama kakek-kakek atau sama bapak-bapak demi cuan. Itu tuh suka jadinya tuh auranya tuh keibu-ibuan. Iya. Pokoknya Keserap energinya. keserap ke yang tua. Kayak gitu. Oke, next. Iya. Suka gaya apa? Gaya apa nih? Kak Gofar kan udah dewasa Iya, nih iya. guys. Nggak usah banyak. Gayanya. Aku lebih seneng Di atas di bawah. di bawah. Pinggir tiduran apa pinggir? Tiduran. Aku seneng
mimik muka si partner aku. Berarti di bawah bisa? Di bawah. Kamu sudah di atas? Saling melengkapi. Suka menguasai permainan apa pasrah aja? Tergantung. Oh, tergantung. Tergantung dari partnernya nih. Kalau misalnya ada yang dia dominan, aku merasa dia dominan, aku membiarkan dia mendominasi. Oh. Ya, jadi ya, aku pengen. dominan tau? Oh iya, aku kadang-kadang. Oh, berarti menyesuaikan. Menyesuaikan gitu. Iya. Tapi kalau kadang-kadang misalnya ini orangnya pasif banget ya, aku harus menguasai permainan. Oh. Ya, tergantung sih. Kalau aku sendiri, aku tuh suka menguasai permainan. Aku tuh. Jadi cowoknya nggak pegel aja gitu ya? Aku tuh gitu. Oh gitu. Pokoknya cowok tuh susah pergi aja dari aku. Udah keenakan. Tapi untungnya cowok itu adalah akunya tuh setia. Jadi aku tuh tidak akan selingkuh kalau memang kita tuh misalkan sekalipun nggak pernah selingkuh kamu? Enggak. Oke. Jadi kalau beneran udah nggak mau nih, bosen, pokoknya udah nggak mau lagi, dia nggak bisa, aku bakalan saklek gitu, kayak kita udahan ya gitu. Oh, tapi kamu tipikal yang ghosting tiba-tiba ngilang atau memberikan alasan dulu sebelum cabut? Kalau ghosting itu tuh aku ada sesuatu cowok itu yang menyebalkan, misalkan dianya selingkuh atau gimana, Ngilang aja udah? Ngilang. Oh. Tanpa alasan, aku pasti kayak gitu. Oke. Kalau dari cowoknya ya, cuman kalau misalkan dari akunya, aku yang explain kayak kayaknya kita beda Tujuan, beda prinsip. Ya udah. Gitu. Dan harus yang suportif ya sama kerjaan kita ya. Ayah, tolong ya kan. Oke, di umur 37 kenapa belum nikah? Karena belum pengen aja sih. Target? Nggak ada. Karena menikah itu menurut aku adalah bukan karena harus, tapi karena mau. Tapi kan pasti punya keinginan pengen punya keturunan dong. Anak sih pengen banget. Oh, kirain udah ada. Anak sih ada, kirain mau gitu. Enggak, selama ini anaknya di amandel mulu. Amandel perut. Oh gitu, jadi iya. punya keturunan pengen. Pengen banget. Dari sekarang tuh belum ada inceran cewek yang wah kayaknya ini bakal jadiin istri gitu. Ada beberapa ketemu yang wah ini kayaknya seru jadi istri, tapi intinya kalau kita sudah tidak nyaman, ya jangan dipaksain, sesimpel itu sih. Iya sih, benar. Kalau sudah tidak nyaman. Jadi selama sejauh 37 tahun tuh ada nggak sih salah satu cewek yang dipacarin tuh ada yang sempat mau dijadikan istri gitu? Ada berapa kali gitu ya? Banyak juga. Ada 4 atau 3 kali gitu. Aku lupa deh. Tapi itu tuh tipenya tuh seperti apa sih kalau yang mau beda-beda. Yang terpenting adalah aku percaya ya kalau misalnya menikah gitu ya, itu ada 2 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita harus sange terus dan horny sama pasangan kita. Ya. Yang kedua, jangan horny ke orang lain. Iya. Yang kedua adalah dia enak diajak ngobrol. Karena ketika tidak ada hasrat untuk ngewe, yang ada kalian adalah ngobrol kan? Iya. Ngobrol berdua. Kayak bisnisnya. Iya, kayak kalian udah tua nih, nggak bisa ngewe, nggak ada hasrat gitu kan? Secara biologis tuh udah nggak memungkinkan untuk melakukan hubungan seksual gitu. Iya, makanya suka terjadi perselingkuhan tuh kalau ya kan. Yang ada adalah cuma ngobrol, makanya harus ada 2 hal itu yang penting. Iya sih, benar juga. Aku juga sih gitu, maksudnya tuh kayak aku tidak maksudnya aku pacaran tidak memutuskan dulu menikah tuh takut ya dalam pacaran tuh Kak Gopar berapa lama bosan, tidak bisa jujur. Maksud tuh kayak bosen. Dalam pacaran nih tergantung juga nih, tapi aku orangnya tipikal bosenan memang. Iya, 2 tahun bisa nggak? Paling lama 3 tahun pacaran. Tuh, bener. Pokoknya gini Kak Gopar nih, cowok-cowok yang ngincer aku yang udah nikah, itu tuh 5 tahun pernikahan, mereka ngincer aku. Banyak banget. Kenapa? Iya, mereka mungkin udah bosen sama pasangannya, dia mau cobain yang lain. Cuman kalau aku sih ya enggak lah, kalau yang udah punya pasangan ya kan. Udah jangan lah kalau udah punya suami atau istri. Iya, berat lah ya kan. Iya, ribet, saya ketahuan. Single aja udah. Bully nanti. Next, jadi YouTuber apa penyiar radio? Penyiar radio. Iya, kayak aku juga. Jadi DJ atau jadi selebriti? DJ. Oke. Dari yang awal menghasilkan kita gitu ya. Betul. Karena aku suka dan jatuh cinta dengan radio sampai kapanpun. Iya, terus kan Kak Gopar kalau nanya itu pintar banget penyiar radio. Punya pacar di dunia entertain, sama-sama di entertain, atau orang kantoran yang biasa aja?
Harus milih. Apa pernah dua-duanya? Dulu pernah. Dua-duanya pernah. Tapi mendingan mana? Gak ada kata mendingan sih. Semua itu tergantung orangnya aja. Ada yang di dunia entertainment juga, tapi dianya slow banget dan kayak ada yang juga drama banget. Orang kantoran juga ada yang ribet, ada yang apa. Tergantung orangnya sih ya. Tapi kalau disuruh milih artis. Ya pokoknya entertain yang berbau entertain. Deket-deket sih pernah. Deket doang, tapi gak pacaran enggak. Gak berani sama orang-orang entertain, aku juga gak berani terus ya. Kenapa? Enggak, Kamu kenapa alasan? takut sama-sama bangsa. Gak tau ya kayaknya itu kalau dari dunia Tahu ketahuan cepat, soalnya beritanya baru cepat gitu. Terus kayak gimana ya, takutnya itu kayak itu nakal-nakal semua. Kan tergantung orangnya. Iya sebenarnya, cuman kayaknya itu aku tuh nggak bisa. Nakal boleh tapi bilang-bilang. Yang bangsat adalah nakal tapi diem-diem. Nah iya, maksudnya tuh gimana ya Kak Gopar ya, di dunia entertain tuh aku tuh kurang tertarik tahu sama orang itu. Mendingan yang biasa aja. Biasa aja. Soalnya takut bekas banyak orang. Iya banyak, jadi kalau cowok-cowok beda ya kalau sama cewek tuh. Kalau cowok-cowok tuh karena dia artis nih, gue tidur siapa aja. Iya. Nah, Banyak yang gitu ya. banyak, jadi aku tidak berani pacaran sama artis ini bekas banyak orang gitu. Tapi kan itu masa lalu dia. Nah takut aku gitu jadi bagian korbannya dia doang gitu loh, yang kayak bekasnya dia doang nantinya itu. Jadi aku nggak mau ada. Kan pacaran, berarti kan lu bukan korban kalau pacaran. Iya sih, cuman aku nggak mau gitu. Nggak mau aja ya pokoknya. Pokoknya belum ada hasrat, nggak dikasih hasrat buat ke anak-anak entertain mau. Kamu mending yang biasa aja, Biasa kantoran. aja. Jadi nggak terlalu banyak bekasnya. Egois ya, egois say. Next, pernah trisam nggak? Pernah. Hah? Serius? Iya. Maksudnya Kak Gopar sama pacar Kak Gopar terus nge-booking orang atau gimana? Enggak sih sama. Oh, just fun. Iya, belum ada yang pernah bayar. Karena mereka tuh kayak seks untuk bayar terus. Jadi satu cowok dua cewek? Ya. Satu cowok. Dua ceweknya itu siapa? Ada temen aku pernah, ada yang ya pacar aku juga pernah. Oh jadi Kak Gopar sama pacar, Iya. sama teman. Ya, udah lama pernah ya. Terus gimana? Udah berapa tahun yang lalu ya? Ya terus gimana pacar Kak Goparnya? Oh fine. Ya nggak apa-apa, kan aku bilang sama dia sih. Kalau aku tuh males yang bohong-bohongin di belakang gitu kan, tiba-tiba sama siapa. Ya udah aku tanyain aja ke dia, aku pengen nama ini. Ya udah aku ikut. Ya perlu belakangmu. Tapi lebih fair sih, lebih fair. Ya lebih fair. Oh gitu. Tapi intinya adalah ketika pengen punya fantasi yang kayak gitu-gitu ya, dan pengen dipenuhi ya, itu harus konsen, dalam artian semua pihak setuju. Jangan sampai ada yang namanya pemaksaan, itu nggak boleh. Kalau misalnya dia nggak mau, ya nggak usah. Gimana kan di Boys and Candy Girls, aku bakal ngalamin nggak guys? Aku tuh belum sampai gitu ke sana itu loh Kak Gopar. Karena apa? Alasannya? Karena emang nggak mau aja ya? Enggak tahu ya, nggak bisa belum. Tapi kalau disuruh milih nih ya, ini best from the worst ya. Iya coba apa? Kalau trisam itu mending cowoknya 2 atau ceweknya 2? Kalau kamu disuruh milih aja. Jadi tapi nggak belum tentu dilakuin. Disuruh milih aja. Cowoknya 2 lah kalau cewek. Alasannya biar kamu disenengin. Iya. Tapi kan lebih capek. Lebih capek. Ya nggak apa-apa. Kalau ceweknya 2 misalkan sama pacar aku yang gue udah cemburu. Oh, kamu ada kayak kompetitif ya di situ ya. Oh, jadi pengennya gue dilayanin. Iya. Kalau Kak Gopar ceweknya 2 dan gue pernah say. Karena kalau misalnya cowok 2 aneh tau. Aku tuh nggak bisa ada cowok telanjang, nggak bisa. Oh iya, cowok telanjang. Iya, nggak bisa. Anjing pedang-pedangan sama gue. Ceweknya 1. Iya gue paham. Cuman karena aku belum ke tahap sana, jadi aku masih gimana ya rasanya gitu, masih belum terbayangkan gitu. Iya. Kak Gopar. Nggak apa-apa, itu nggak boleh dipaksain. Next, Kak Gopar pernah selingkuh nggak atau punya pacar? Pernah. Pernah punya pacar 2? Pacar 2 belum, tapi selingkuh iya. Maksudnya gimana sih? Misalnya aku tuh misalnya lagi pacaran terus pacaran lagi sama orang lain belum pernah. Tapi kalau misalnya pacaran terus tiba-tiba selingkuh, seks doang. Iya fisik. Karena ya better selingkuh fisik ya daripada selingkuh hati ya. Tapi misalkan Kak Gopar tuh udah
pacar nih cinta, terus Kak Gopar selingkuh, seks sama cewek lain. Nah ini mengurangi cinta nggak ke pacar yang ini? Oh, ini ada beberapa kondisi sih. Ada yang tiba-tiba kita selingkuh. Jadi gini, ini disclaimer bahwa selingkuh itu tuh nggak baik ya. Sama sekali tidak baik. Ini gue cuma pengen share pengalaman doang gitu kan. Ada beberapa fase di mana ketika aku selingkuh, kok abis selingkuh, kok malah makin sayang sama pacar gue ya. Nah di sini ternyata alasannya adalah karena rasa bersalah. Rasa bersalah. Iya. Iya. Tapi ketika kita ketergantungan sama kondisi itu, jadi toksik. Toksik. Buat diri kita. Jadi kayak, oh gue semakin sayang sama cewek gue adalah harus dengan selingkuh. Jadinya ketagihannya di situ. Misalkan jadi nyaman sama yang selingkuh, pernah nggak sih? Yang selingkuhan? Nggak pernah sih, karena aku tahu mengkondisikan diri aku kok, nggak sampai hati. Iya, aku cukup bisa memanage perasaan dengan baik. Gitu. Iya. Sekali lagi ya, selingkuh itu nggak baik. Gitu. Tapi aku pernah kok selama 3 tahun pacaran nggak pernah selingkuh. Pernah. Ya tapi nggak keren sih, cuma 3 tahun doang sampai. Karena saat itu tuh aku kayak menantang diri aku, oke, apa yang aku suka ini selama ini? Flirtingan sama orang, aku tantang diri aku, bisa nggak lu pacaran tapi nggak flirting sama orang? Bisa. Oke, next. Pernah sama tante-tante atau yang Pernah. 20 dibayar apa pacaran? Enggak, deket aja pacaran, enggak pacaran sih. Oh enggak, pernah pacaran. Beda 20 tahun di atas aku. 37. Enggak, waktu aku umur 25. Oh, 25. Dia 45. Wah. Ada berondong anjir. Tapi biasa pacaran, aja. tapi tantenya tante-tante yang ini metropolitan gitu ya. Iya. Aku nggak pernah bilang tante sih ya. Dia kayak ngomong aja, bahkan ya di umur dia 45 dia tuh se-childish itu dibandingkan aku pacaran sama yang di bawah aku gitu kan. Jadi sebenarnya ya umur itu cuma angka aja sih. Tapi dia lebih profesional, maksudnya lebih menyamankan. Dalam beberapa hal pasti dia lebih tahu karena dia sudah hidup duluan dibanding aku. Iya. Banyak pengalaman asam garam yang sudah dia terima. Tapi kalau kita ngomongin sifat, itu tergantung orangnya beneran ya. Lu mau umur berapa itu cuma angka. Childish apa enggak, dewasa apa enggak tuh itu cuma ya tergantung orangnya lagi. Jangan-jangan jodoh gue belum lahir lah ya. masih dalam berbentuk pejuk. Oh iya, 47 dia baru lahir, saya dia baru 25 gitu, gue udah 50 gitu kan. Gitu kan. Paling ekstrim pernah main di mana? Di kebun kan? Oh, untuk outdoor ya? Iya di mana? Iya, pokoknya ekstrim aja. Mading. Hah? Di mana? Iya dulu waktu pacaran waktu SMA. SMA udah seks anjir. Kamu pertama kali apa? Hah? Pertama kali umur berapa? Dari gue anjir. Ya udah. Ya. Pakai ini apa ini baris, tulisan baris, running text. SMA udah? SMA udah? Oh, belum kalau SMA, masih jauh gitu. SMA di Mading. Di Mading lagi anjing. Mading itu di mana sih? Majalah dinding. Pengumuman itu. Ya Allah kan ada banyak orang Ya lewat. kan lagi sepi. Oh, lagi orang-orang udah balik. Pelak udah gitu. Kan zaman dulu kan belum ada CCTV. Oh iya. Iya ampun. Pernah ngehamilin anak orang nggak sih? Pernah. Punya anak dong? Saat itu tuh kayak keguguran aja sih. Ya ampun, nakalnya bangornya. Waktu SMA. Aduh. Tapi bukan digugurin ya. Keguguran. Karena kalau misal jadi tuh anak gue udah SMA kali. Iya udah umur 17. Merasa bersalah nggak? Saat itu tuh iya, cuman ya life must go on lah. Terus cewek itu sekarang udah nikah? Udah nikah. Punya anak? Udah dan bahagia kok. Jangan ada dendam di antara Oh kita. jangan, nggak boleh. Sama mantan tuh nggak boleh musuhan, nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Aku sama mantan nggak pernah hubungan, maksudnya tuh nggak pernah cat. Kalau aku tuh nggak pernah musuhan sama mantan, tapi kebanyakan mantan yang musuhin aku. Iya karena dia bajingan. Nggak bajingan, karena kebanyakan pacar barunya atau suaminya yang melarang. Dan aku menghormati hal itu. Nggak apa-apa banget. Next. Oh ini secara fisik suka sama cewek tete gede atau pantat gede? Tete gede. Tete gede. Iya. Kalau pantat kan biar dipegang gitu. Nggak tahu, aku lebih gini. Jadi kalau misalnya pacaran aku tuh nggak pernah ada body khusus ya. Oh iya. Ya harusnya kayak gimana? Yang tetenya gede banget pernah, yang Pantat. tetenya serata aku pernah gitu kan. Itu tuh gimana sih, tergantung permainan atau gimana sih? Enggak juga, tergantung kenyamanan aja sih. Tergantung kenyamanan. Kalau dia bikin nyaman sama aku dan kitanya ketagihan sama dia, dalam artian kalau misalnya lagi puyeng, lagi stres, gue tuh nelfon dia cuma berapa detik, ketika dengar suara dia jadi healing gitu kan.
Itu kan namanya ketagihan kan. Sekali lagi tuh tergantung kenyamanan. Kayak fisik tuh nomor berapa yang gemuk banget pernah. Beratnya 80, dia bulat banget, terus tingginya tuh segini aku. Posisi dia di atas gimana? Iya, nggak apa-apa. Oh, jadi itu kan, tapi itu ilmu fisika. Semakin berat, daya tekannya tuh semakin iya, ilmu fisika itu. Oh gitu. Iya. Soalnya kan kalau cowoknya yang gede kan, kalau ceweknya yang gede kan biasanya ceweknya tuh ada posisi di atas itu ketiban gitu. Iya, tapi nggak apa-apa, daya tekannya semakin bagus. Oh gitu, baik. Pernah coli sendiri nggak? Ya pernah lah. Pernah. Ya pernah lah. Kalau punya pasangan atau tidak punya pasangan? Berarti sekarang suka coli sendiri? Kalau punya pasangan pun pernah. Pas punya pasangan ya. Mas aku tuh coli tuh gini, coli tuh salah satu ya masturbasi ada salah satu cara untuk menikmati atau enjoying ourselves. Gitu. Kayak healing dalam semuanya gitu kan. Pernah ketahuan nggak sama pacar yang coli sendiri? Pernah dan nggak apa-apa. Ya. Punya atau tidak punya itu masturbate itu adalah cara kita untuk healing aja. Iya. Kita tuh menghargai diri kita, bercinta sama diri kita sendiri. Karena dengan cara masturbate bercinta sama diri kita sendiri. Dan untuk orang-orang introvert itu penting banget loh. Oh, gitu. Iya. Oke. Kamu pernah masturbasi? Pernah lah. Ya kan? Pakai alat atau pakai tangan aja? Coba pakai tangan. Pakai tangan aja. Pakai tangan ya, tangan kosong berarti ya. Tangan kosong. Oke. Aku tuh gini ya, aku tuh logikanya nih orang-orang suka beli alat seks gitu ya. Iya. Aku pernah sampai dihadiahin sama teman. Dildo lele gitu ya. Mau belinya juga malu, say. Kan online, langsung kardus. Itu nggak kepikiran juga ya, ngapain juga gitu loh beli yang aneh-aneh. Oh. Aku belum se ekstrim teman-teman aku gitu loh. Jadi cuma pakai tangan aja ya? Iya, dan aku nggak Tangan sendiri atau tangan orang lain? tangan sendiri lah gimana Oh, sih. iya. Suka mainnya yang lama atau yang bentar? Tergantung juga. Ini semua tergantung. Kalau misalnya kayak iseng-iseng kuki-kuki gitu boleh lah. Yang cepet-cepet gitu boleh lah. Boleh. Iseng-iseng kayak ini ada waktu 15 menit ya. Gue harus Bisa di cabut, waktu gitu gue harus ya? cabut nih gitu ya. Bisa. Semua tuh tergantung lah kondisi. Gitu. Wah! Paling lama berapa lama? Nah, aku ini lumayan bisa mengontrol. Yang dari warming up gitu-gitu. 1,5 jam mungkin ya. Wow, lama banget geli-geliannya. Oke, Candy Boys and Candy Girls seru banget ya sama Kak Gopar Hilman. Jadi aku tuh bawa sesuatu ke Gopar. Wih, dikasih apa ini? Oh, nggak ada. Oh, mana? Bra? Itu dalam. Dalam situ. Oh, di sini. Jadi aku tuh Kak Gopar mau jualan. Jadi menurut Kak Gopar apa sih kelebihannya barang ini mau aku jual? Oke. Ada 3 barang yang mau aku jual. Harganya tuh satunya 100 juta nih mau dilelang. 100 juta? Ini kemarin- barang kamu sendiri? Iya, Oh, yang coba. udah dipakai. Ini Karena udah cuci belum? Belum. udah. Nah, jadi kelebihannya itu apa sih Kak Gopar? Ini bisa laku 100 juta enggak? Karena sebelumnya itu aku jual kancut bekas aku 50 juta laku dan itu iseng-iseng doang. Aku jago menebak ukuran cup loh. Iya. Kamu 36 double D? Iya. Ah, itu ada bacaannya di Nggak situ? ada. Iya, nggak ada. Nggak ada. Aku jago menebak ukuran cup. Oh, oke. Iya. 36 double D betul? Iya. Nah, Kak Gopar suka cewek yang makainya tuh kan kalau ini nggak ada ini Nggak kan ada, kalau ini iya, buat iya. ke mall, kalau Iya, ini iya, kan iya. kayak buat di pantai Di atau di pantai, mana. Kak iya. Gopar suka cewek yang berpakaian apa kalau ketika Kak Gopar di dalam kamar? Ya nggak usah pakai baju apa-apa lah. Oh, suka Iya. gini. Menurut Kak Gopar ini bakal laku nggak 100 juta? Ini Iya. 100 juta. Iya. Wah, nggak tahu sih ya. Untuk orang-orang yang punya fetish tertentu mungkin bisa laku sih, apalagi bekas dengar candy gitu. Iya, karena sebelumnya itu iseng loh, 50 juta kan bisa laku. Padahal men. Dalam. Ya, aku yakin banyak orang-orang di luar sana yang punya fetish menurut kita tuh yang nggak lazim, tapi mereka suka gitu. Tapi menurut aku bisa kok laku. Bisa. Oh! Ayo Candy Boys and Candy Girls buat kalian nih ya. Gue serius lagi nih, serius aku mau Kamu nggak suka? jual. Kamu sukanya lebih suka yang pakai busa atau nggak sih? Tergantung kalau ini ada busa, kalau ini enggak. Ini tuh kalau mau seksi banget gitu ya nggak ada busanya guys. Jadi tapi kalau nggak ada busa itu pentil aku tuh kan suka agak Nyaplak, gede. nyaplak. Itu tuh Ya. menonjol gitu loh. Ini Hmm. kalau pakai ini aku menonjol. Jadi harus ada busanya dikit di sini.
Dia itu tuh biar mengcover pentilnya. Kan bisa pakai selotip. Iya bisa, cuman kan masa diselotipin itu kalau pakai selotip ya. Dibukanya rok. Aduh itu harus si kulitnya tuh sampai merah gitu loh sayang. Tiba-tiba pentil ngikut kan aneh ya, Blok. Iya, takut juga saya. Iya bener kalau pakai Iya. selotip tuh kayak gitu, kasihan Iya. si pentilnya takutnya stretch mark gitu. Jadi kalau aku sih sebenarnya suka ini, cuman kalau ke mall tuh pakai itu bisa ini. Tangan satu nggak bisa buka, harus dua tangan. dua tangan. Iya. Gitu. Kalau ini satu tangan bisa. Bisa. Wih. Senior. Tahu dia gak usah lihat gak usah lihat. Yang ribet lagi yang di samping. Oh Iya, di samping. Iya di samping. Jadi dia nggak usah lihat nomornya, dia udah tahu ini ukurannya berapa. Jadi Lumayan jago sih nebak ukuran cup lah. Wah, Mario masih blok. Ya. Oke, Candy Boys and Candy Girls, itulah pertanyaan-pertanyaan kegilaan kita bersama Go Mario. Makasih kakak. Sama-sama sukses buat YouTube-nya ya. Ya, Amin. terus amin. Kerjaannya juga sukses ya. Amin. Semoga ini laku 100 juta ya. Iya. Ya. Kalau laku nanti gimana? Nanti kamu lelang lagi, kamu jadi agen jual beli celana dalam dan BH. Ada artis-artis lain kamu tampung semua itu. Tampung, gua teleponin satu itu. Kalian mau jual BH atau celana dalam ya Kamu kan? yang agenin. Daripada prostitusi kan ya? Mendingan jual celana dalam. Mendingan jual celana dalam, orang Iya. udah terbukti kemarin laku.